Siapa sangka, bocah kecil berbaju kumal yang sering kalian hina, ternyata punya darah bangsawan? Bocah yang kalian pandang sebelah mata, justru punya hati paling mulia. Inilah kisah Andi, pemulung cilik yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel penuh kisah inspirasi kehidupan ini. Sebelum kita mulai cerita mengharukan hari ini, yuk tekan tombol subscribe, bantu channel ini berkembang agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang menggetarkan hati. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, karena satu dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk kami. Dan inilah kisah yang akan membuka mata kita, tentang anak kecil yang dibalut cinta dan takdir yang luar biasa. Di tengah kepadatan kota yang bising dan panas, di antara gedung-gedung tinggi yang menengadah ke langit dan rumah-rumah elit yang berjajar rapi, ada satu sudut kehidupan yang nyaris tak pernah dilirik mata. Lorong sempit penuh tumpukan sampah, aroma menyengat, dan suara langkah kaki kecil yang tak pernah lelah. Di sanalah Andi menjalani hari-harinya. Bocah laki-laki berusia 14 tahun itu, tubuhnya kurus, wajahnya legam oleh debu dan matahari, dan bajunya sudah tak bisa lagi dibedakan warnanya karena terlalu sering dipakai tanpa ganti. Ia membawa sebuah karung putih besar di punggungnya, nyaris sebesar tubuhnya sendiri, dan sepotong kayu kecil untuk mengais sisa-sisa botol plastik dan kardus dari tempat sampah. Tiap pagi sebelum matahari sempurna naik, Andi sudah mulai berjalan. Bukan ke sekolah seperti anak-anak lain seusianya, melainkan ke TPS, tempat pembuangan sementara. Kalau bisa dapat satu karung penuh hari ini, Mak Inem bisa makan enak, pikirnya dalam hati, sambil menguatkan langkah kecilnya di atas jalanan kasar. Ia tak peduli meski kakinya lecet tanpa alas, ia sudah terbiasa. Yang penting bisa bawa pulang uang, bisa bantu Mak, ucapnya dalam gumaman lirih, seolah itu doa yang ia ulang-ulang setiap hari. Namun di balik semangatnya itu, Andi tak bisa menolak kenyataan pahit. Hidup di dunia ini kadang terasa kejam. Terutama ketika ia melewati perumahan mewah di ujung gang sempit. Anak-anak seusianya yang berpakaian bersih dan wangi kerap memandangnya dengan jijik. Ih, itu anak pemulung. Deketin aja baju kita bisa bau. Seru seorang anak perempuan dengan rambut dikepang rapi, diikuti tawa teman-temannya. Andi hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi jauh di dalam hatinya, ada luka kecil yang menganga. Ia tahu ia tak punya pilihan. Ia bukan mereka. Ia hanya bocah miskin yang mencari makan dari sisa-sisa hidup orang lain. Pergi sana. Jangan kotori halaman rumahku. Teriak seorang ibu rumah tangga yang baru saja menyiram tanaman. Siraman airnya mengenai ujung kaki Andi, tapi ia tetap diam. Ia menahan napas, menahan air mata yang mengganjal di kelopaknya. Bukan karena malu, tapi karena lelah diperlakukan seolah-olah ia tak berharga. Namun ada satu hal yang selalu ia pegang, satu kekuatan yang membuatnya bertahan, ia punya hati yang bersih. Dan ia percaya, Tuhan tak tidur. Sabar ya, Tuhan pasti lihat aku, bisiknya pelan, sambil memungut sebuah kaleng kosong dari pinggir pagar. Meski hidupnya keras, Andi punya satu pelita kecil yang menyala di ujung lorong kehidupannya, Mak Inem. Seorang nenek tua renta yang sudah puluhan tahun tinggal di gubuk reot di pinggiran kota. Dialah satu-satunya sosok yang Andi panggil keluarga. Meski bukan ibu kandungnya, kasih sayang Mak Inem begitu nyata. Tiap kali Andi pulang membawa karung berisi botol dan kardus, Mak Inem akan menyambutnya dengan senyum paling hangat. Andi sayang, hari ini dapat banyak ya? Tanyanya lembut, meski suaranya serak dan batuk-batuk kecil tak henti menyerangnya. Andi akan duduk di samping ranjang tua Mak Inem, membuka karungnya dan menunjukkan hasil usahanya. Lumayan, Mak. Ada botol kaca juga. Katanya harganya lebih mahal, ucapnya bangga. Nenek itu mengelus rambut Andi yang acak-acakan, lalu menghela napas panjang. Kamu tuh anak luar biasa, Nak.
Mak cuma bisa doain semoga kamu dapat hidup yang lebih baik dari ini. Andi hanya tersenyum, meski dalam hatinya penuh tanya, siapa orang tuanya? Mengapa ia berbeda? Tapi ia tak pernah mendesak. Karena ia tahu, cinta Mak Inem sudah cukup untuk menutupi semua rasa penasaran itu. Sore hari, setelah mereka selesai menghitung recehan dari hasil jualan barang bekas, Mak Inem sering duduk di depan gubuk menatap langit. Sementara Andi menyandarkan kepalanya di pangkuan nenek itu. "Mak, apa aku anak yang dibuang?" tanya Andi suatu kali dengan nada lirih yang nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu membuat Mak Inem terdiam cukup lama. Ia mengelus kepala cucu angkatnya dengan lembut. "Kamu bukan anak yang dibuang, Nak. Kamu anak pilihan. Tuhan titipin kamu ke Mak karena Tuhan percaya Mak bisa jaga kamu." Andi mengangguk walau hatinya belum sepenuhnya mengerti. Ia hanya tahu, Mak Inem selalu menenangkannya. "Kalau nanti aku udah besar, aku mau kerja sungguhan, biar Mak nggak usah kerja lagi," ujarnya sambil menggenggam tangan nenek itu. "Nanti kita beli rumah yang atapnya nggak bocor, ya Mak?" Mereka tertawa bersama. Di tengah segala kekurangan, tawa itu adalah kemewahan paling indah yang mereka miliki. Sampai suatu hari yang tak biasa, hidup Andi mulai berubah. Pagi itu, saat ia memulung di pinggir taman kota, ia melihat sebuah dompet hitam terjatuh dari mobil sedan mewah yang melaju pelan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil dompet itu dan membukanya untuk mencari identitas pemiliknya. Betapa kagetnya ia melihat isinya, uang jutaan rupiah, kartu nama, dan foto seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. "Wah, orang kaya banget, tapi kenapa bisa jatuh?" gumamnya. Alih-alih menyimpan uang itu seperti yang mungkin dilakukan orang lain, Andi langsung menatap langit. "Tuhan, ini ujiannya? Aku harus balikin ini." Ia menggenggam dompet itu erat, lalu berlari ke alamat yang tertera di kartu nama, kantor pusat sebuah perusahaan besar. Ia tak peduli meski bajunya kumal dan orang-orang menatapnya aneh. Dalam pikirannya, yang penting ia berbuat benar. Di sepanjang perjalanan, napasnya terengah, keringatnya bercucuran, tapi hatinya penuh keyakinan. "Aku yakin ini jalan Tuhan untuk sesuatu yang besar," bisiknya. Sesampainya di depan gedung tinggi menjulang, Andi mendongak. Inilah alamat yang tertulis di kartu nama, sebuah kantor perusahaan besar dengan kaca-kaca bersih dan lantai marmer mengilap. Jantung Andi berdegup cepat. Tangannya gemetar saat menggenggam dompet itu. Ia merasa asing, seperti semut kecil yang tiba-tiba masuk ke sarang macan. "Apa aku bakal diusir?" pikirnya cemas. Tapi tekadnya mengalahkan rasa takut. Ia melangkah masuk ke lobi dengan langkah perlahan, menunduk dan mencoba bersikap sopan. Namun baru beberapa langkah masuk, suara lantang membentaknya. "Hei, anak pemulung, jangan masuk ke sini. Tempat ini bukan buat kamu." Satpam berseragam dengan tubuh besar menghampirinya cepat, wajahnya penuh curiga. Saya cuma mau balikin dompet, Pak," ujar Andi gugup sambil mengangkat tangannya memperlihatkan dompet hitam itu. Tapi Satpam malah menatapnya lebih tajam. "Ah, alasan. Dompet siapa itu? Kamu mau nipu ya?" teriaknya sambil menarik lengan Andi. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa pegawai berseragam rapi menatap dengan tatapan penuh sinis. Ada yang membisikkan, "Anak jalanan, nih, pasti mau minta-minta." Andi tertegun. Hatinya menjerit. Kenapa selalu begini? Aku cuma mau berbuat baik, batinnya perih. Tapi ia tetap bertahan. Ia buka dompet itu, lalu menunjukkan kartu identitas sang pemilik. "Ini dompet Pak Hartono. Saya nemu di taman waktu mobilnya lewat. Saya kejar, tapi nggak nyusul." Satpam mulai ragu. Seorang pegawai perempuan yang mendengar nama itu langsung menuju lift.
Tunggu di sini, saya panggil Pak Hartono. Andi menunduk dalam, tangan kirinya masih digenggam paksa oleh satpam, sementara tangan kanannya terus menggenggam dompet dengan erat. Tak lama kemudian, dari balik pintu lift yang terbuka, seorang pria parubaya dengan jas hitam dan langkah tenang keluar. Matanya menyapu seisi ruangan hingga pandangannya tertuju pada bocah dekil yang ditahan di depan meja resepsionis. "Itu dompet saya," gumamnya lirih, hampir tak percaya. Suasana hening. Satpam yang sebelumnya membentak langsung melepas genggamannya. Maaf, Pak, saya pikir dia." Pak Hartono menghampiri dengan langkah cepat. Tangannya gemetar saat meraih dompet dari tangan kecil Andi. Ia membuka perlahan dan menemukan semua masih lengkap. Uang, kartu identitas, bahkan foto yang ia simpan paling dalam. Foto seorang bayi laki-laki kecil yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Matanya membelalak. Ia tatap wajah Andi dengan saksama. Bentuk mata, hidung, garis bibir, semuanya terasa begitu familiar. "Kamu siapa, namamu, nak?" Suaranya berat, serak oleh gejolak dalam dadanya. Andi menunduk. "Andi, Pak." "Hanya Andi? Orang tuamu siapa?" "Saya nggak tahu. Saya dibesarkan sama Mak Inem, nenek angkat saya." Suasana berubah tegang. Detik itu, dunia seperti berhenti sejenak. Pak Hartono menatap wajah bocah itu lagi, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka album digital yang hanya ia simpan untuk kenangan. Foto bayi laki-laki berumur 1 tahun, tersenyum dalam pelukan sang istri yang telah tiada. Tangannya mulai bergetar. Ini kamu, Andi. Ini kamu waktu masih bayi," lirihnya. Ia mendekat dan memeluk bocah itu erat. "Ya Tuhan, kamu anakku yang hilang," terdengar isakan lirih dari pria setengah baya yang biasanya dikenal dingin dan tegas di ruang rapat. Tapi hari itu, ia menangis seperti anak kecil yang menemukan mainan lamanya. Andi terdiam. Dunianya berputar. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Anak, Pak," gumamnya lirih. Pak Hartono menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan oleh takdir. "Kamu dulu diculik waktu masih bayi. Pengasuhmu menghilang tanpa jejak. Kami sudah cari kemana-mana, tapi tak pernah berhasil. Aku bahkan hampir gila. Dan sekarang, kamu berdiri di sini." Suaranya tercekat. Andi menggigit bibirnya. Ia belum bisa sepenuhnya mencerna apa yang ia dengar. "Jadi, saya bukan anak Mak Inem?" Tanyanya lirih, matanya mulai basah. Pak Hartono menggeleng cepat. "Tidak, nak. Mak Inem menyelamatkanmu. Dia membesarkanmu. Dia malaikat. Tapi darah yang mengalir di tubuhmu, itu darahku. Kamu anakku, Andi." Hening. Udara terasa berat. Isak kecil terdengar dari seorang staf perempuan yang menyaksikan dari jauh. Andi merasa seperti berdiri di atas jurang antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia gubuk dan bau sampah yang membesarkannya, dan dunia berkilau yang tiba-tiba mengakuinya sebagai pewaris. Andi menarik napas panjang. "Kalau saya memang anak Bapak, bolehkah saya tetap tinggal sama Mak Inem?" Saya nggak mau ninggalin dia." Pak Hartono menunduk, menahan air mata. "Kita akan bawa dia bersama kita. Dia yang menjaga kamu waktu aku kehilangan arah. Dia bagian dari keluarga sekarang. Terima kasih, nak, sudah kembali ke pelukanku." Pelukan hangat mereka jadi saksi takdir yang sedang menulis bab baru dalam kehidupan keduanya. Kabar tentang pertemuan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Media lokal dan nasional langsung mengangkat kisahnya. "Anak pemulung ternyata anak konglomerat hilang," begitu salah satu judul berita yang muncul. Di sekolah, di warung kopi, di grup WhatsApp warga, semua membicarakan Andi. Anak-anak yang dulu mencibir, kini takjub.
Orang dewasa yang pernah mengusirnya, sekarang menunduk malu. Andi sendiri bingung harus bersikap bagaimana. Dunia yang dulu memunggunginya, kini seperti berlomba ingin memeluknya. Suatu hari, ia berjalan melewati gang lama tempat ia biasa memulung. Seorang ibu yang dulu sering menyiramnya dengan air bekas mencuci sekarang tersenyum kaku. Andi? Maaf ya, Bu, dulu nggak tahu. Anak-anak yang pernah mengejeknya kini berlari menghampiri. Andi? Kita boleh main ke rumah kamu yang gede itu nggak? Tapi Andi hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penuh makna. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga dulu nggak tahu siapa saya. Tapi sekarang saya cuma pengen tetap jadi Andi yang biasa. Ucapannya menohok banyak hati. Andi tak marah, tak sombong, justru lebih rendah hati daripada sebelumnya. Ia tetap menyapa satpam, menyisihkan uang sakunya untuk anak-anak pemulung lain, bahkan mengajak mereka makan bersama. Dunia boleh berubah, tapi hati Andi tetap pada tempatnya. Beberapa hari kemudian, Andi kembali ke gubuk lamanya. Di sana, Mak Inem sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah mendengar semuanya dari berita, dari warga, dari orang-orang yang mendadak datang ingin berteman. Tapi Mak Inem hanya diam. Ia menatap Andi dengan cinta yang tak pernah berubah. Jadi, kamu udah ketemu ayahmu ya, Nak? Suaranya bergetar. Andi berlari memeluknya. Iya, Mak. Tapi Mak tetap jadi ibu buatku. Aku nggak akan ninggalin Mak. Malam itu, Pak Hartono datang ke gubuk kecil itu. Ia duduk bersimpuh di lantai, di depan wanita tua yang telah menyelamatkan dan membesarkan darah dagingnya. Bu, saya yang seharusnya sujud di kaki ibu. Ibu yang merawat anak saya. Saat saya bahkan tak tahu dia masih hidup, ucapnya tulus. Air mata Mak Inem menetes. Ia menggeleng pelan. Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan. Dia seperti anugerah buat saya. Saya nggak punya siapa-siapa. Andi lah hidup saya. Dan hari itu, mereka bertiga duduk dalam lingkaran cinta yang tak dibuat oleh darah, tapi oleh kasih sayang dan keikhlasan. Dunia mungkin membedakan antara miskin dan kaya, antara kotor dan bersih, tapi di hati Andi hanya ada satu kebenaran, cinta tulus tak pernah mengenal kasta. Hari-hari setelah kebenaran itu terungkap menjadi lembaran baru dalam hidup Andi. Dunia seakan terbalik. Yang dulu menolak, kini datang mendekat. Yang dulu mengusir, kini menyambut dengan senyum basa-basi. Rumah besar milik Pak Hartono di kawasan elit yang dulu hanya bisa dilihat dari jauh oleh Andi, kini menjadi tempat tinggalnya. Tapi Andi tahu, bukan dinding mewah dan taman berhiaskan anggrek mahal yang membuat rumah jadi rumah. Itu semua hanya ruang kosong jika tak ada kehangatan. Ia bahkan sempat rindu pada dinding papan yang tiap malam berderit saat angin lewat. Pada atap bocor yang harus mereka tampung airnya dengan baskom. Rindu pada aroma kayu basah dan suara batuk Mak Inem di sudut gubuk. Namun Andi tak berubah. Meskipun kini ia mengenakan baju bersih dan makan dari piring porselen, ia masih anak yang sama. Ia tetap pergi ke pasar kecil untuk menyapa pemulung lain, memberikan mereka makanan, bahkan membelikan sandal untuk seorang anak yang kakinya penuh luka karena terlalu lama berjalan tanpa alas. Dulu, aku juga seperti kalian, ucapnya sambil tersenyum pada sekelompok anak jalanan yang duduk di trotoar. Mereka menatap Andi dengan kagum. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang hangat. Ia tak pernah sombong. Tak pernah meninggikan diri. Ia justru makin merendah, seolah seluruh luka masa lalunya membentuk dinding pengingat agar ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Mas Andi, ajarin aku nulis dong. Seru salah satu anak pemulung bernama Dito. Andi mendekat dan duduk di trotoar. Ia keluarkan pulpen dan buku dari tasnya. Ayo, kita mulai dari namamu ya. Suasana jadi ceria.
Beberapa orang dewasa yang lewat memperlambat langkah, memperhatikan. Mereka menggeleng pelan, menyesal. Dulu mereka menghardik anak itu. Kini, anak itu menjadi inspirasi kota mereka. Pada malam hari, saat lampu rumah mewahnya mulai menyala dan suasana tenang, Andi sering mengajak Mak Inem duduk di teras belakang. Di sana, mereka minum teh hangat dan menatap langit seperti dulu di depan gubuk. Mak inget nggak, dulu kita suka lihat bintang sambil nebak-nebak yang mana bentuk kambing? Tanya Andi sambil tersenyum. Mak Inem terkekeh. Mak ingat banget? Tapi waktu itu langit nggak secerah ini. Sekarang langitnya bersih ya, Endik? Andi hanya mengangguk. Tapi diam-diam hatinya menghangat. Di balik segalanya, satu hal tak pernah berubah, kasih Mak Inem. Ia tetap lembut, tetap sederhana, tetap memanggilnya Endik dengan suara serak yang penuh cinta. Bahkan di rumah mewah ini, Mak Inem masih bersikeras mencuci bajunya sendiri. Nggak usah dibantuin pembantu ya, Mak? Tanya Andi. Tapi Mak Inem selalu menolak. Mak nggak bisa diam, nanti malah kaku badan Mak. Andi tahu, Mak Inem butuh waktu untuk terbiasa dengan perubahan ini. Gubuk reot sudah jadi bagian dari napasnya. Tapi ia bersyukur Mak Inem bersedia tinggal bersamanya. Mak, rumah ini boleh sebesar apapun, tapi kalau Mak nggak di sini, rasanya hampa, ujarnya pada suatu malam. Mak Inem terdiam, memeluk cucunya itu, lalu berbisik, Mak juga, nggak punya siapa-siapa selain kamu. Di rumah barunya, Andi perlahan mulai belajar mengenal dunia ayah kandungnya. Dunia yang penuh pertemuan bisnis, pengambilan keputusan penting, dan kehidupan yang jauh dari kata sederhana. Pak Hartono sering mengajak Andi melihat bagaimana pabrik bekerja, bagaimana karyawan mengatur sistem distribusi, dan bagaimana sebuah keputusan bisa memengaruhi hidup ribuan orang. Tapi yang membuat Andi terenyuh bukan kekuasaan itu, melainkan bagaimana sang ayah berubah menjadi sosok yang hangat dan penuh perhatian. Suatu malam, Pak Hartono masuk ke kamar Andi. Ia membawa foto lama. Ini foto kamu waktu masih bayi, waktu kamu masih dalam pelukanku, ucapnya sambil menunjukkan gambar itu. Andi memegang foto itu dengan hati gemetar. Ia belum pernah tahu seperti apa masa bayinya. Ia menatap wajah ibunya yang sudah tiada di foto itu. Ibu cantik ya, ucapnya pelan. Dia akan sangat bangga padamu, Nak, kata Pak Hartono lirih menahan air mata. Andi mulai menyadari, keluarga bukan sekadar ikatan darah. Tapi kesediaan untuk mencintai dan merawat, bahkan setelah bertahun-tahun berpisah. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang pria dingin seperti Pak Hartono bisa berubah begitu hangat dan penyayang. Aku ingin belajar, bukan cuma jadi anak bapak, tapi jadi orang yang bisa membuat bapak bangga, kata Andi. Sang ayah menepuk pundaknya pelan, kamu sudah membuatku bangga sejak kamu kembalikan dompet itu tanpa berharap apapun. Waktu berlalu. Andi mulai bersekolah di sekolah terbaik. Meski sempat canggung dan diasingkan pada awalnya karena latar belakangnya yang tak biasa, lambat laun semua berubah. Ia dikenal sebagai anak pintar, rendah hati, dan mudah menolong siapapun. Ia sering duduk makan bersama petugas kebersihan sekolah, bahkan pernah membela seorang anak tukang parkir yang diejek. Dia mungkin miskin, tapi siapa tahu, dia juga anak orang hebat yang sedang tertunda takdirnya, ucap Andi lantang di depan teman-temannya. Ucapannya menggema di ruang kelas. Di sekolah, Andi bertemu dengan seorang gadis bernama Sari, anak dari seorang pemulung yang dulu pernah berbagi makanan dengannya di lorong sempit. Mereka berteman akrab, seolah waktu tak memisahkan mereka. Sari sangat bangga pada Andi. Kamu tetap sama ya? Walau udah di atas, kamu nggak lupa tanah, ucapnya suatu hari. Andi hanya tertawa. Aku nggak pernah lupa kaki ini pernah berdiri di atas aspal panas tanpa sandal. Mereka sering duduk bersama di taman sekolah,
bercerita tentang mimpi, masa depan, dan rasa takut yang pernah mereka lalui. Ada satu momen saat Andi memandang langit lalu berkata lirih, "Sar, kalau nanti aku jadi orang besar, aku pengen kamu tetap di sampingku." Sari tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma anak biasa, Andi." Tapi Andi memotong cepat. "Aku juga dulu anak biasa, bahkan lebih rendah dari yang kamu sebut biasa. Kita sama, Sar. Kita cuma dua anak yang pernah dilupakan dunia, tapi dipeluk oleh cinta." Namun di tengah semua kebahagiaan itu, badai kecil datang. Mak Inem mulai sering batuk. Badannya melemah. Nafasnya berat dan jalannya mulai terseok. Dokter menyarankan rawat inap. Andi yang biasanya tegar, mulai panik. Ia mendampingi Mak Inem di setiap malam di rumah sakit. Ia menggenggam tangan keriput itu erat, seakan takut waktu merenggutnya. "Mak, bertahan ya. Aku belum siap kehilangan Mak," bisiknya lirih, matanya basah. Di atas ranjang rumah sakit yang putih dan dingin, Mak Inem tersenyum lemah. "Andi, kamu sudah besar sekarang. Kamu sudah jadi anak baik. Mak bangga banget." Andi menggigit bibir, menahan tangis yang nyaris meledak. "Mak, jangan tinggalin aku dulu. Aku butuh Mak." Tapi sang nenek hanya memandangnya dengan tatapan teduh. "Andi, hidup ini seperti sungai, ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi cinta itu tak pernah hanyut. Cinta Mak selalu ada di hatimu." Dan malam itu, ketika langit di luar jendela rumah sakit dipenuhi bintang yang tak biasa, Mak Inem mengembuskan napas terakhir dalam genggaman tangan cucunya. Dalam hening, dalam pelukan, dalam cinta yang tak perlu banyak kata. Andi menangis sejadi-jadinya. Bahkan Pak Hartono tak kuasa menahan air mata. Dia bukan sekadar pengasuh. Dia ibu sejati yang bahkan lebih hebat dari siapapun yang pernah kukenal, ucap sang ayah. Hari pemakaman Mak Inem adalah hari yang paling sunyi dalam hidup Andi. Langit mendung seakan tahu bahwa ada satu jiwa mulia yang telah kembali kepada sang pemilik. Peti jenazah sederhana itu dibalut kain putih, dihiasi bunga-bunga melati yang ditaburkan oleh tangan-tangan yang dulu mungkin tak pernah mengenal siapa Mak Inem sebenarnya. Namun hari itu, orang-orang dari berbagai lapisan datang. Tetangga lama dari lorong sempit, anak-anak pemulung, bahkan para pejabat dan orang-orang kaya yang pernah bersentuhan dengan keluarga Hartono. Andi berdiri paling depan, mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tak menunjukkan air mata, tapi matanya kosong, jiwanya seakan ikut dikuburkan bersama wanita yang membesarkannya. Saat liang lahat mulai ditutup tanah, Andi tak kuasa menahan diri. Ia berlutut, meraup tanah dengan tangannya, dan menyuapkannya sendiri ke atas peti itu. "Mak, maafin Andi ya. Andi belum sempat bahagiain Mak cukup lama," ucapnya lirih, suaranya pecah di tengah isak tangis. Pak Hartono berdiri di sampingnya, memegang bahu anaknya. "Dia bangga padamu, Nak. Sangat bangga." Tapi Andi hanya menggigit bibir, menahan tangis yang terus ingin meledak. Sejak kecil, ia tak pernah benar-benar merasa kehilangan. Kini, dunianya seolah hampa. Bukan karena ia kembali miskin, bukan karena ia sendiri, tapi karena ia kehilangan satu-satunya pelukan yang selama ini membuatnya kuat. Beberapa minggu setelah pemakaman, Andi jarang berbicara. Ia lebih banyak diam di kamar, duduk menatap jendela, menulis di buku kecil yang dulu selalu ia sembunyikan. Buku itu berisi mimpi-mimpinya, cerita-cerita kecil yang ia tulis untuk Mak Inem, dan doa-doa yang ia panjatkan saat tidur di lantai gubuk. Kini halaman-halamannya penuh dengan puisi kehilangan. Tapi dari diamnya itu, lahir satu tekad baru. Ia ingin mewarisi semangat Mak Inem. Ia ingin kebaikan hati wanita tua itu hidup terus lewat dirinya. Dan dari tekad itu, lahirlah sebuah ide. Ia mendekati ayahnya di ruang kerja. "Pak, aku pengen bangun yayasan. Namanya Yayasan Kasih Inem.
Bantu anak-anak jalanan, beri mereka tempat tinggal, sekolah, makanan, harapan. Pak Hartono menatap putranya dengan mata berkaca. Itu ide yang luar biasa, Nak. Kita realisasikan. Hari demi hari, Andi menyusun rencana. Ia mengajak sahabat-sahabat lamanya dari lorong sempit, bahkan Sari dan Dito menjadi relawan. Mereka mencari rumah lama yang bisa direnovasi, menjadikannya tempat perlindungan bagi anak-anak tak beruntung. Di dinding depan yayasan itu, terpampang foto besar Mak Inem, tersenyum dengan tatapan yang sama hangatnya seperti semasa hidup. Di bawahnya tertulis, cinta sejati tak dilahirkan oleh darah, tapi oleh pengorbanan. Pembukaan Yayasan Kasih Inem menjadi momen bersejarah. Warga datang dari berbagai penjuru, media meliput, dan anak-anak kecil berbaris rapi dengan baju seragam yang baru. Beberapa dari mereka bahkan menangis saat diberi kasur sendiri, kamar bersih, dan sepatu sekolah. "Kak Andi, beneran ini buat aku?" tanya seorang bocah kecil bernama Seno. Andi mengangguk memeluknya. "Iya, kamu berhak dapat hidup yang baik, Sen." Sari, yang kini menjadi koordinator pendamping, berdiri di samping Andi. Mereka berdua memimpin program pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Setiap hari mereka mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan bahkan menyisipkan pelajaran tentang kasih sayang. "Aku dulu seperti kalian," kata Andi dalam sebuah sesi motivasi. "Dulu aku dianggap kotor, rendah, nggak pantas. Tapi sekarang aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena ada satu orang yang percaya padaku. Sekarang, aku yang percaya pada kalian." Dan perlahan, yayasan itu bukan hanya tempat tinggal, tapi menjadi simbol. Simbol bahwa cinta bisa menyelamatkan hidup. Bahwa siapapun bisa berubah, bahkan mereka yang dulu terpuruk paling dalam. Warga kota mulai terbuka. Beberapa pengusaha mulai berdonasi. Anak-anak sekolah mulai datang menjadi relawan. Semua itu karena satu benih cinta yang pernah ditanam Mak Inem, tumbuh besar melalui Andi. Suatu hari, saat Andi sedang menyiram tanaman di halaman yayasan, seorang wanita paruh baya datang menghampiri. Wajahnya tampak tak asing. Ia adalah ibu yang dulu menyiram Andi dengan air kotor saat ia memulung. Wajahnya kini muram, penuh penyesalan. "Andi, maafkan ibu ya, dulu ibu kasar." "Ibu, malu kalau ingat semua kata-kata ibu waktu itu." Andi tersenyum. Ia tidak membalas dengan sindiran, tidak juga menolak. Ia menggenggam tangan wanita itu lembut. "Saya nggak pernah simpan dendam, Bu. Kita semua pernah salah. Tapi yang penting sekarang, kita bisa jadi lebih baik." Ibu itu menangis. Ia memeluk Andi sambil berkata lirih, "Mak Inem pasti bangga kamu jadi seperti ini." Beberapa anak yayasan yang melihat momen itu ikut menangis, tak mengerti sepenuhnya, tapi mereka tahu, itulah yang disebut memaafkan dengan tulus. Dan begitulah, perlahan kota itu berubah. Dari yang dulunya penuh dengan stigma dan hinaan, menjadi tempat di mana anak pemulung bisa diangkat menjadi pemimpin, di mana masa lalu tak lagi menjadi penjara, tapi pijakan menuju masa depan yang lebih baik. Semuanya bermula dari satu kebaikan kecil, dan satu cinta yang tak pernah lelah. Tahun-tahun berlalu. Andi kini tumbuh menjadi remaja yang disegani, bukan karena latar belakang atau hartanya, tetapi karena dedikasinya. Ia diundang ke berbagai forum anak muda, memberikan ceramah, memotivasi. Di panggung nasional, ia pernah berkata, "Saya dulu dianggap remeh. Tapi saya belajar bahwa hinaan itu tak bisa membunuh impian, kecuali kalau kita izinkan." Sari tetap setia di sampingnya, kini bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai rekan hidup yang berjalan bersama membangun mimpi. "Aku bersyukur Tuhan menempatkan kita di jalan yang sama," ucap Andi pada malam peresmian cabang kedua yayasan mereka. Sari tersenyum.
Karena cinta itu kadang berawal dari luka yang sama. Kini, nama Mak Inem dikenang di banyak tempat. Bahkan pemerintah setempat menamai salah satu taman kota dengan namanya. Dan di sana, ada bangku kecil di bawah pohon rindang, tempat Andi sering duduk bersama anak-anak yayasan. Ia bercerita tentang perjuangan, tentang masa kecil yang tak mudah, dan tentang satu nama yang mengubah segalanya, Mak Inem. Lalu, Andi menatap langit. Dalam diamnya, ia berbisik, "Mak, lihat aku sekarang. Aku tetap Andi MU. Aku tetap anakmu yang kau temukan di lorong, yang kau rawat dengan cinta. Dan selama aku hidup, cintamu akan tetap hidup bersamaku."